Abdullah. Yang suka kita sebut Abdillah karena bin. Kalau pakai bin menjadi kasrah isim itu. Bin Muhammad bin Abdillah. Tapi kalau jatuh di awal kalimat menjadi mubtada, maka dia menjadi dhammah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Seandainya Abdul Muttalib ini tidak kenal Allah, tidak bakal dia kasih nama anaknya Abdullah. Ini juga sebagai bukti yang kedua bahwa Abdul Muttalib adalah seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusia Abdullah umur 25 tahun, Abdul Muttalib sudah mencapai umur 90 tahun. Sudah tidak kuat lagi bekerja keras, sudah tidak kuat lagi berdagang, sudah tidak mampu lagi untuk selalu pergi ke masjid. Akhirnya Abdullah dipanggil oleh ayahnya Abdul Muttalib. Wahai Abdullah, saya ini punya usia sudah lanjut. Saya kepingin untuk melihat cucu anak daripada kamu. Tolong engkau kawin wahai Abdullah. Apa jawab Abdullah di zaman itu? Bukan seperti Abdullah zaman sekarang. Abdullah itu berkata, apa kata ayah? Itu yang saya akan lakukan. Tapi Abdullah abad ke-20 tidak. Pilihan saya sendiri. Tidak mau ikut perkataan orang tua. Tidak mau ikut pilihan ayah atau pilihan ibu. Karena hidup orang di abad ke-20 terlalu romantis. Kalau tidak baku cinta dulu, tidak baku pacar dulu, katanya tidak bahagia di dalam hidup rumah tangganya. Mana mungkin bahagia? Dia berpacaran 3 tahun. Sudah habis pipi ini dicium 3 tahun, belum lagi dia diakadkan. Maka di waktu akad, perlu malam pengantin baru, sudah usang ini ciuman, sudah habis dia rasakan. Sehingga mau merasakan nikmat malam pengantin baru, tidak dia bisa rasakan. Inilah model abad ke-20. Kalau kita membiarkan kita punya hidup untuk berpacaran dahulu sebelum kita diakad menurut ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Pendidikan siapa sih pacaran itu? Waktu Nabi Nuh alaihi salam ketika diganggu oleh umatnya, Nabi Nuh berdoa, ya Tuhan kasih banjir biar manusia umatku ini mati semuanya. Nuh, kalau kau mau minta banjir supaya kau siap perahu, siap kapal. Di mana aku bikin kapal ya Allah? Bikin di atas gunung. Yang dulunya Nabi Nuh dicaci maki, orang gila, orang yang tidak keruan-keruan oleh umatnya, tambah bikin kapal di atas gunung, tambah dicaci maki oleh umatnya. Karena bertentangan dengan otak orang banyak. Biasa manusia bikin kapal di tepi pantai, tapi Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung. Sehingga umatnya berkata, betul-betul manusia gila yang tidak patut untuk dijadikan ikutan Nuh ini. Tidak senonoh dengan akal pikiran orang banyak. Semua rakyat sudah lihat perbuatan Nuh bikin kapal di atas gunung. Rakyatnya semua berkata, mari kita pergi berak-berak di sana saja. Jangan berak di WC. Semua tiap pagi pergi berak di kapalnya Nabi Nuh. Sampai penuh kotoran kapalnya Nabi Nuh. Nangis Nabi Nuh kepada Allah SWT, ya Allah ya ilahi, tidak jadi perahu ini, sudah jadi jamban WC, tempat orang buang air ya Allah. Akhirnya memang manusia punya perbuatan suka ikut-ikut. Dia lihat perbuatan orang salah, kalau lihat banyak, oh ikut saja, itu pasti benar karena banyak. Pergi juga yang pincang, ikut juga naik merangkak pergi ke gunung. Mau pergi buang air di WC kapalnya Nabi Nuh. Naik di sana, berpincang, licin rupanya. Terpeleset, jatuh dia di dalam kotoran itu. Sudah jatuh, tahu-tahu sembuh penyakitnya. Pincangnya jadi sembuh. Dia turun ke kota, semua orang melihat, dulu si fulan itu pincang, kok hari ini jadi sembuh? Ditanya, diinterview. Kalau begitu katanya,
Aku tadi pergi berak di sana, jatuh di kapalnya Nabi Nuh, jatuh di dalam kotoran, aku keluar, tahu-tahu sembuh aku punya penyakit. Semuanya berkata kalau begitu jadi obat itu kotoran kita. Semua pergi lari, bawa ember, bawa canting untuk mengambil kotoran itu. Sampai habis kotoran di kapal Nabi Nuh. Ada yang ketinggalan, bawa pisau, dikerok-kerok sampai bersih najis di tempat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kita umat Islam diberi pendidikan. Kalau kita lihat orang berbuat salah, kita harus timbang, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Apa ini cocok dengan Al-Quran? Cocok dengan hadis Nabi atau tidak? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan hadis Nabi, biar lagi manusia satu dunia mengerjakan, tinggal kita sendiri yang berdiri, yang cocok dengan Al-Quran. Itulah yang patut kita ikuti dan kita tauladani. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW selalu tidak mengikuti nafsul ammaratu bisu. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Itu Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak akan membawa kemudaratan Al-Quran itu untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Selagi manusia mengikuti Al-Quran, itulah yang akan memberi kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Akhirnya sudah bersih, kata Allah Ta'ala, siapkan Nuh. Semua suami istri orang beriman kasih naik di perahumu. Semua binatang kasih naik. Sapi jantan, sapi betina, kerbau jantan, kerbau betina, kambing jantan, kambing betina, kucing jantan, kucing betina, anjing pun jantan dan betina, babi jantan dan betina, semua dinaikkan di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Mulai dari Nabi Nuh, dididik nabi-nabi itu untuk punya rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah naik di atas kapal, berpidatolah Nabi Nuh. Hujan pada turun, air mulai meluap sampai menutup gunung. Nabi Nuh mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara umat Islam, saudara-saudara sekalian makhluk yang naik di atas perahu ini, hari ini kita perlu KB. Jadi KB itu sudah di zaman Nabi Nuh. Hari ini perlu kita KB. Tidak boleh ada yang melahirkan anak. Sebab kalau kamu orang melahirkan anak di atas kapal ini terbatas muatannya. Kalau kamu orang bikin keturunan, makanan tidak cukup, kapalnya pun akan tenggelam karena keberatan muatannya. Jadi jangan ada yang punya hubungan, jangan ada yang berpacaran, jangan ada yang mendekati istrinya. Ini isi pidato Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tapi apa kata si anjing? Mana tahan, kata si anjing, mungkin kita bakal berbulan-bulan di atas kapal ini. Mana tahan, mana mungkin. Akhirnya dia cari tempat-tempat yang sembunyi, berpacaran ini si anjing. Berpacaran terjadi tidur-tiduran. Dilihat oleh sang kucing. Dia lapor kepada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, melanggar si anjing berpacaran di pojok sana. Dipanggil oleh Nabi Nuh, sang anjing, saya mendapat laporan dari sang kucing bahwa kamu berpacaran di pojok sana. Tidak, kata si anjing. Makhluk pertama yang berbuat bohong adalah sang anjing. Makanya Islam tidak memperkenankan umatnya untuk berbuat bohong, karena tauladan bohong yang pertama adalah sang anjing. Beberapa hari lagi, si kucing ini rupanya tukang mengintip anjing saja. Dilihat lagi, kamu lagi. Kata si anjing, kurang ajar si kucing ini. Memata-matai pekerjaan orang lain, mengintip-ngintip pekerjaan orang lain, cari tahu hal orang, itu adalah pekerjaannya sang kucing di zaman Nabi Nuh. Tidak pula boleh bagi umat Nabi Muhammad SAW.
karena akan menimbulkan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih parah, lebih jahanam daripada pembunuhan. Karena kalau kita sudah memfitnah seseorang, bakal putus dia daripada pekerjaannya untuk mencari nafkah hidup dia dan hidup keluarganya. Bakal putus dia dengan keluarganya, dengan kerabat dan saudara-saudaranya. Mungkin bakal gelisah dia hidup sehingga dia terpaksa lari dari negeri ini. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman, memfitnah lebih busuk daripada pembunuhan. Lapor lagi sang kucing, wahai Nabi Nuh, si anjing lagi berpacaran di pojok sana, dipanggil. Anjing, jangan lagi kau berbuat seperti ini ya. Tidak Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh bersumpah, ya Tuhan, anjing ini tidak mengaku perbuatannya. Saya minta ya Allah, kalau dia berpacaran lagi, jangan sampai dia dilepaskan ya Allah. Biar berikat, kapan dilihat oleh orang banyak baru dia bisa lepas-lepas. Berpacaran lagi, lari kucing lapor sama Nabi Nuh. Aduh Nabi Nuh, asik lagi mereka berpacaran. Dilihat oleh Nabi Nuh, masih terikat, tidak bisa lepas-lepas. Sehingga sampai ini hari, sampai keturunannya, sampai kiamat, anjing itu tidak bisa lepas-lepas. Karena dilaknat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena dia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berpacaran sebelum menjadi dia di dalam mengikuti undang-undang dan peraturan agama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Justru itu Islam tidak memperkenankan umatnya untuk berpacaran dahulu sebelum dia diakadkan ankahtuka wa zawwatuka ala makhtubatikal masunah Fatimah binti bimahar khamsin ringgit. Tidak boleh kamu berdekatan dengan dia sebelum kamu menerima ijab kabul dengan mahar yang ditentukan 50 ringgit. Diserahkan oleh ayahnya kepadamu, baru kau boleh berdekatan dengan dia. Inilah ajaran yang dibawa sampai kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, abah Nabi Muhammad, tidak pernah mentauladani pekerjaan sang anjing ini. Dia kepingin mengikuti pekerjaan nabi-nabi sebelumnya. Ditanya oleh abahnya, baru ada getaran di dalam hatinya untuk dia melakukan atau mendirikan satu rumah tangga yang bahagia. Tidak dia pergi pilih dan lari sendiri ke sana kemari. Sehingga ayahnya berkata, wahai Abdullah, aku akan meminangkan engkau dengan seorang putri dari Bani Zuhrah. Zuhrah asal kata dari kembang, bunga. Ada di Makkah di waktu itu keluarga yang diberi julukan kembang. Dari bagus-bagusnya mereka dan cantik-cantiknya paras mereka. Kebetulan yang dipinang oleh Abdul Muttalib Siti siapa? Hah? Siti Aminah. Sesuai dengan nama masjid ini, Aminah. Apa ini diambil dari Siti Aminah ini? Habib, ibu yang membina masjid ini namanya Siti Aminah. Juga itu ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipinang Abdullah dengan Siti Aminah, rupa-rupanya kedua-duanya ini adalah makhluk-makhluk yang belum kenal apa arti hidup rumah tangga. Begitu polosnya Abdullah dan begitu polosnya Siti Aminah. Lain sama Abdullah sama Siti Aminah zaman sekarang. Aminah zaman sekarang kalau tidak diganggu, ngomel, marah, congkaknya, tidak mau tegur aku. Ini Aminah zaman sekarang. Akhirnya Abdullah berani terkenang di malam itu. Di saat bulan berada di ufuk timur, sayup-sayup angin sepoi-sepoi basah. Di waktu aku duduk di Cangkrut, tidak terbayang yang cantik di kota Singapura ini hanya engkau wahai Aminah. Bingung Siti Aminah. Malam Siti Aminah baca, aduh aku yang paling cantik di Singapura ini.
Sudah itu surat ditaruh di bawah bantal. Lampu kasih mati. Tapi mata tidak mau terkatup tidur. Terbayang-bayang Abdullah yang kirim surat kepadanya. Kasih nyala lampu, buka lagi bantal. Masya Allah, tutup lagi.